Arsenal segera menyelesaikan kesepakatan pertama di bulan Januari. Arsenal hampir menyelesaikan kesepakatan pertama mereka di bursa transfer bulan ini. Mereka dikatakan sedang melakukan pembicaraan serius dengan klub asal Spanyol mengenai kesepakatan potensial. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah keluarnya Alexander Zinchenko dari Emirates Stadium. Pemain berusia 28 tahun tersebut masuk dalam daftar jual Arsenal. Sebagai informasi, Zinchenko hanya tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan Premier League musim ini, karena Arsenal sangat kuat di posisi bek kiri. Calafiori merupakan bek kiri pilihan pertama, sedangkan Timber merupakan pilihan kedua. Selain itu, Miles Lewis Kelly telah mengurangi kesempatan Zinchenko lebih jauh lagi. Florian Plettenberg melaporkan bahwa Atletico sangat ingin mendatangkan Zinchenko. Ia menambahkan bahwa klub raksasa Spanyol tersebut sedang dalam pembicaraan serius dengan Arsenal. Pemain berusia 28 tahun itu sangat ingin meninggalkan klub, dan kesepakatan sekitar 20 juta euro plus tambahan kemungkinan besar akan terjadi. Fabrizio Romano mengatakan pemain ini akan meninggalkan Brighton minggu ini. Evan Ferguson tampaknya akan meninggalkan Brighton and Hove Albion pekan ini, menurut Fabrizio Romano. Romano mengatakan dalam sebuah tulisan di X pada Senin dini hari lalu bahwa penyerang Republik Irlandia itu akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Ada ketertarikan yang kuat dari beberapa klub dengan kontrak yang telah dibuat oleh tim-tim di Premier League, Ligue 1, dan Bundesliga, menurut koresponden transfer asal Italia tersebut. Arsenal, Everton, dan West Ham telah dikaitkan dengan kepindahan sang penyerang dalam beberapa bulan terakhir. Ben Jacobs, koresponden sepak bola untuk Give Me Sport, mengatakan bahwa The Gunners masih terus mengawasinya, dan Brighton saat ini akan meminta bayaran sekitar 45 juta pound sterling. Target transfer Arsenal berada di London untuk pembicaraan dengan The Gunners. Simon Jones melaporkan untuk Daily Mail bahwa gelandang Rosenborg, Sverre Nippen, berada di London pada hari Minggu malam untuk melakukan pembicaraan dengan Arsenal, meskipun The Gunners bukanlah satu-satunya tim yang ikut serta dalam perburuan. Jones mengklaim bahwa lawan Arsenal di Liga Champions, Girona juga menginginkan Nippen. Sementara Fabrizio Romano menambahkan bahwa Aston Villa juga telah memberikan sebuah proyek untuk sang remaja. Keputusan ada di tangan sang pemain yang sedang meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pilihannya. David Arnstein mengonfirmasi kepada NBC Sports dengan mengatakan, Arsenal sedang mengupayakan kesepakatan untuk merekrut Sverre Nippen. Mereka sedang melakukan pembicaraan dengan perwakilannya dan antar klub. Belum ada yang disepakati, belum ada keputusan mengenai masa depannya. Arsenal mungkin memiliki keuntungan karena mereka menawarkan kesempatan untuk bergabung dengan skuad utama Premier League saat ini, dengan The Gunners berencana untuk menambahkan Nippen ke dalam opsi Mikel Arteta dengan segera. Arsenal bersedia bayar 50 juta pounds untuk datangkan penyerang bergaji 300.000 pounds per pekan. Arsenal siap membayar klausul pelepasan Nico Williams senilai 50 juta pounds untuk memboyong penyerang Athletic Bilbao itu ke Emirates Stadium. Demikian menurut Vichayes. Arsenal dikatakan bersedia untuk membayar klausul pelepasan Williams untuk memberikan Arteta seorang pemain yang telah diincarnya selama beberapa waktu. Hal ini mengisyaratkan bahwa potensi kepindahan pemain timnas Spanyol dengan 24 caps tersebut dapat terjadi dengan hanya 7 hari tersisa di bursa transfer musim dingin. Sayap kiri Arsenal adalah area yang akan meningkat dengan adanya Williams, dan kemungkinan dia akan bersaing dengan Gabriel Martinelli yang telah menjadi sorotan musim ini. Diklaim bahwa Tottenham Hotspur juga terbuka untuk membayar klausul pelepasannya. Namun, Williams hanya ingin bergabung dengan klub yang bermain di Liga Champions. Peluang Isak, Šeško, dan Gyökeres menurut pakar. Dalam berita lainnya, pakar Arsenal, Charles Watts, telah menyampaikan pandangannya mengenai perburuan striker Arsenal, khususnya untuk Isak, Šeško, dan Gyökeres. Watts mengatakan kepada Cut Offside, Šeško masih menjadi pemain yang paling berpeluang menurut saya.
Keputusannya untuk bertahan di Leipzig pada musim panas dan menandatangani kesepakatan baru tidak membuat Arsenal mundur. Faktanya itu adalah keputusan yang kita tahu mereka pahami, meski jelas mereka kecewa. Keyakinannya adalah bahwa ada kesepakatan yang baik antara Šeško dan Leipzig, bahwa ia dapat pergi pada musim panas ini dengan harga yang tentu saja dapat dicapai oleh Arsenal. Jadi saat ini rasanya itu akan menjadi rute yang akan mereka coba tempuh. Namun tantangan terbesarnya adalah meyakinkan Šeško bahwa dia akan mendapatkan banyak waktu bermain jika dia memutuskan untuk pindah. Sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan pada musim panas lalu. Ketertarikan terhadap Isak sudah lama dibicarakan, namun sepertinya hal tersebut merupakan sebuah kesepakatan yang sulit untuk dilakukan, bahkan di akhir musim. Striker asal Swedia tersebut masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya, dan harga yang akan diminta oleh Newcastle untuk dirinya terasa sangat sulit untuk bisa dicapai oleh Arsenal. Sepertinya Newcastle juga akan lolos ke Eropa, yang akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Jadi meskipun ia mungkin merupakan target impian bagi Arteta, sulit untuk tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tidak realistis. Šeško terasa jauh lebih bisa didapatkan. Itulah sebabnya saya masih percaya bahwa ia adalah pemain yang paling mungkin didatangkan menjelang musim depan. Watts menambahkan, terlepas dari kuatnya hubungan tersebut, saya tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kepastian bahwa Benjamin Šeško dan Alexander Isak adalah satu-satunya dua penyerang yang ada dalam daftar target Arsenal selama 12 bulan ke depan. Keduanya jelas merupakan penyerang yang sangat mereka kagumi. Kami telah mengetahui hal itu selama beberapa waktu, tetapi akan ada opsi lain di luar sana yang mereka pikirkan. Viktor Gyökeres misalnya adalah pemain lain yang kami tahu telah kami pantau selama 12 bulan terakhir.